Hola, apa kabar orang-orang yang mau kaya tapi hobinya rebahan? Kembali lagi dengan Mr. M. Kita akan mereview sedikit episode sebelumnya. Sanno Rengoku berhasil mengalahkan Oyakoko dan menyelamatkan Chiharu, dan Chiharu pun berhasil masuk ke Sanno Rengo. Penasaran bagaimana kelanjutan pergelutan duniawi ini? Langsung aja ke alurnya. Film ini dimulai pengenalan kelompok geng, yaitu White Rascal, sekelompok geng yang berwarna putih melambangkan kesucian. Dan diketahui bahwa prinsip pedoman geng ini yaitu melindungi wanita dari pria-pria yang telah melukainya. Sempat ada yang mempermainkan wanita di klubnya, lalu dihentikan oleh Rocky. Sampai-sampai saat orang itu melakukan hal tercela tersebut lagi di luar klub, anak buah Rocky tetap mengikuti dirinya. Pada akhirnya, orang itu menyewa segerombolan preman untuk melawan Rocky. Namun, seperti yang sudah ditebak, Rocky mengalahkan mereka semua dan laki-laki tersebut diberi hukuman oleh Rocky. Di sisi lain, Tetsu yang sedang makan ramen bersama Dansan sedang mengobrolkan tentang kencan yang sangat ingin mereka lakukan. Lalu diceritakan masa lalu Dan yang dulunya seorang pemain baseball. Timnya telah sampai ke final pertandingan, namun timnya kalah dikarenakan saat Dansan menjadi pusat perhatian, maka fokus dari dirinya akan kacau. Yang akhirnya itu adalah game terakhir Dansan sebelum mengundurkan diri. Sesambil menceritakan masa lalunya, Dansan pun kabur dari Tetsu, membiarkan Tetsu membayar makanannya sendiri. Lalu sesaat Tetsu mengejar Dansan pun terpana dengan kecantikan seorang gadis. Dansan pun menghampirinya. Tak disangka sang gadis itu menyapa balik perkataan Dansan. Lalu gadis itu mengajak Dansan menuju clubbing milik White Rascal. Mengetahui bahwa tempat itu adalah markas utama White Rascal, Dansan pun hendak pergi dari tempat itu. Namun, sang wanita meminta tolong kepadanya untuk mengantarkan chip kepada orang botak yang di seberang sana. Saat akan diberikan kepada Dansan, chip itu diambil dari tangan Dansan. Dansan pun mengejar pencuri itu, namun apa daya, pencuri itu telah menghilang. Rocky yang melihat ada keonaran langsung mengidentifikasi apa yang terjadi dan mencurigai bahwa Dan adalah anggota Sanno Rengo. Keesokan harinya, Cobra-chan yang sedang membeli cemilan diperhatikan oleh Junko-chan yang diam-diam ngefans dengan dirinya. Di bar markas Sanno Rengo mulai didatangi oleh White Rascal dan mereka tanpa pikir panjang mulai menghancurkan seisi bar. Naomi yang melihat bar kesayangannya dirusak seketika hendak mengejar Rocky. Namun karena Rocky pelindung semua ladies, ia tak melakukan pembalasan. Lalu Rocky mendapat info dari Naomi bahwa anggota Sanno itu bernama Dan. Lalu dia pergi. Tak lama kemudian mendengar kabar markas dirusak, Yamato bergegas ke sana dan mendapati semua anggota telah berkumpul. Dan pun menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi. Cobra yang mendengar kebenaran tersebut dengan anehnya marah-marah gak jelas, anjing udah tahu kebenarannya begitu. Aish. Oke, lanjut. Naomi berkata bahwa White Rascal ingin hal yang mereka curi dikembalikan. Dan yang keheranan, ia merasa tak mencuri apapun. Namun Naomi tak mau tahu dan mengusir mereka semua dari bar. Akhirnya mereka pun berkumpul di bengkel Yamato, membicarakan hal yang sebenarnya apa yang terjadi. Dan di sini Cobra-chan pun sadar bahwa ada yang aneh, mencurigai bahwa adanya pihak lain yang terlibat. Tak lama kemudian Noboru pun datang dengan pakaian yang lengkap. Dijelaskan bahwa Imura Group adalah anak perusahaan dari Kuryu Group, diketuai oleh Imura Tatsumi dan beranggotakan Ishii, Kawata, Nikaido, dan Kirichi. Mereka grup yang mendominasi semua daerah pantai, ladang, gandum, perusahaan. Imura Group berharap ingin mengambil alih Nine Dragon Kuryu Group dan perlu memperluas kekuasaannya di area Sword. Lalu mereka membicarakan tentang Sword dan mengutus Noboru untuk mengembujuk Sanno Rengo untuk segera menyerah mempertahankan area Sword. Jika tidak mau menyerah, mereka akan dihancurkan oleh mereka dan menawarkan untuk bekerja di bawah mereka.
Cobra yang mendengar hal tersebut hendak memukul Noboru, namun dihentikan oleh Yamato. Lalu Noboru memberikan waktu semalam untuk mereka memikirkannya. Dan Noboru pergi begitu saja. Dan scene pun flashback. Apa yang terjadi oleh Noboru sehingga membuat dirinya menjadi anggota Imura Group. Diketahui bahwa Noboru mulai dekat dengan wanita yang bernama Miho. Suatu ketika ia diajak Cobra untuk jalan-jalan kopdar gitu melepas penat. Namun pada saat itu juga bertepatan dengan tanggal kencan bersama Miho. Miho pun yang tipikal wanita baik, ia pun membolehkan Noboru untuk ikut mereka. Dan mereka pun bersenang-senang pada hari itu. Pada saat itu juga Miho diajak temannya untuk mengikuti pesta bersama. Miho pun merasa enggan dengan suasana yang ada, lalu hendak bergegas pulang, namun salah satu temannya memegang tangan Miho. Dan berakhir Miho diperkosa bergiliran oleh mereka. Karena kejadian tersebut, Miho pun sulit dihubungi. Saat Noboru datang ke rumahnya, Miho pun tak membukanya karena ketakutan. Saat sedang di kampus, Noboru juga mendengarkan isu bahwa ada seorang mahasiswi yang tak kunjung berangkat sampai sekarang. Noboru pun mengintegrasi mereka lalu mengetahui segalanya di kantor Imura. Noboru memberi laporan, di sisi lain Tetsu mencari informasi tentang wanita yang pernah mengajak Dansan ke klub White Rascal. Malahan bertemu dengan bawahan dari anggota Yunko-san yang berpenampilan sangat feminim. Berbeda saat bersama Yunko, lalu bawahan itu mengancam Tetsu jika memberitahukan kepada Yunko. Ome, Asuka ka? Nandaその格好? Junko-sanにチクったらぶっ殺すぞほら。大丈夫なんだけど。Lalu saat Dan sedang mencari wanita tersebut, tidak beruntungnya dia malah bertemu dengan White Rascal. Dan kejar-kejaran pun tidak bisa dihindari. Yang terakhir, Dan pun berhasil kabur. Noboru mendatangi kembali Cobra-chan menagih pilihan yang dipilih Cobra. Namun Cobra jelas menolaknya. Dan alasan dibalik Noboru masuk Imura Group adalah bahwa ia setelah mendengar kabar tersebut mendatangi kosan Miho. Dan melihat Miho bunuh diri dengan pisau. Melihat hal tersebut, Noboru sangatlah marah dan akhirnya ia hampir membunuh pemerkosa Miho. Yang akhirnya ia pun ditangkap polisi. 俺はあいつらに復讐してそのまま警察に捕まった。 Dan di saat ia kehilangan jalan hidupnya, di penjara ia diajak oleh Nikaido untuk mengikuti bisnisnya agar Noboru mendapatkan jalannya kembali. Mendengar hal tersebut, Cobra mengajak Noboru kembali, namun Noboru tak peduli dan mengingatkan kembali untuk menawarkan kesempatan menjadi anggota Imura Group. Lalu saat Yamato dan Chiharu membersihkan kekacauan, Yamato menemukan SD card yang dicari White Rascal di saku Chiharu. Chiharu pun ditanya oleh Yamato, namun dengan ketakutan Chiharu pun kabur. Yamato juga mengejarnya, tetapi ia kehilangan jejak Chiharu. Di sisi lain, Dansan pun melihat wanita yang pernah menyuruhnya dan mengikutinya berakhir di area kumuh tempat kediaman Root Boys. Dijelaskan di sini, Nameless Root adalah sekumpulan orang-orang yang sudah dibuang oleh negara dan orang-orang yang mau menyembunyikan identitas mereka. Orang-orang yang tidak mempunyai tempat tujuan di kota ini. Ada juga pelindung yang bernama Root Boys, dipimpin oleh Smokey. Suatu ketika ada bibi-bibi yang menjual anak-anak terlantar kepada mafia. Ia ingin mendapatkan uang untuk keluar dari area kumuh tersebut dan menempuh hidup baru. Namun tanpa disadari, transaksi mereka diketahui oleh Root Boys yang seketika menggagalkan transaksi mereka dan pertarungan mafia dan Root Boys pun terjadi. Pertarungan itu sangatlah apik, jujur dalam 5 kelompok yang ada cuman Root Boys yang keren. Kalau gelut gile macam mau ngedance anjing.
yang akhirnya mafia tersebut mendapatkan hukuman dari masyarakat Nameless Road. Kembali ke masa sekarang, cewek yang diikuti oleh Dansan ternyata adalah adik dari Smokey. Ia dimarahi oleh Smokey karena selalu keluar dari Nameless Road. Tak sampai di situ, Dansan pun menjelajah area sekitar Nameless Road dan menemukan pabrik yang mencurigakan. Di sisi lain, Yamato mengembalikan SD card kepada White Rascal untuk membuat mereka diam-diam tak bermacam-macam kembali kepada Sano Rengo. Dan Yamato menjelaskan bahwa Sano tidak ada hubungannya dengan bisnis ini. Dan beranggapan ada seseorang di balik semua ini. Sepulang dari klub, Yamato, Tetsu, dan Cobra berkumpul di bar dan menjelaskan ke Cobra bahwa perempuan itu berasal dari Nameless Road. Menurut White Rascal, Root Boys terlibat. Scene berpindah ke atap genting. Di sana terlihat ada ketua Mugen generasi kedua yaitu Kohaku. Ia mengingat masa-masa keemasannya dan hari-hari bertarung dengan Amamiya Brother. Namun seketika ada yang menabrak Tsukumo anggotanya, entah itu siapa nanti akan dijelaskan. Lanjut. Lalu Sano Rengo pun menuju ke Nameless Road untuk mencari Dan. Namun tak diduga Dan pun malah datang dari belakang, yang akhirnya membuat mereka tak jadi pergi. Dan pun menjelaskan yang terjadi bahwa di sana menjadi pusat produksi obat berbahaya Red Room dan Chiharu terlibat dengan bisnis tersebut. Dan part 2 pun selesai. Chiharu ya.